Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Wahhab yang telah ditulis oleh Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari. Kita telah sampai kepada kitab Thaharati, kitab yang membicarakan tentang bersuci. Huwa, adapun kitab, lughatan secara bahasa, kitab secara bahasa itu maknanya adalah ad-dhammu, yaitu himpunan, wal jam'u, dan kumpulan. Jadi kitab secara bahasa itu maknanya adalah himpunan dan kumpulan. Yuqalu dikatakan kataba yaktubu katsban wa kitabatan wa kitaban. Jadi masdar daripada kataba itu ada 3. Yang pertama adalah katsban, yang kedua kitabatan, yang ketiga adalah kitaban. Nah, ini makna kitab secara bahasa. Kemudian wastilahan, adapun kitab secara istilah itu maknanya adalah ismun, nama, li jumlatin, bagi sejumlah, mukhtasatin, yang dikhususkan, minal ilmi, daripada ilmu, mustamilatin, yang memuat, ala abwabin, atas beberapa bab, wa fusulin, dan memuat atas beberapa fasal, ghaliban, secara umum. Jadi kitab secara istilah itu adalah nama bagi sebuah kumpulan, sejumlah, ini maksudnya adalah kumpulan, nama bagi sebuah kumpulan yang dikhususkan daripada ilmu yang di dalamnya itu memuat beberapa bab dan beberapa fasal. Jadi seperti kitab Thaharah ini. Nah, di dalam kitab Thaharah ini nanti juga ada beberapa bab dan ada beberapa fasal yang berkaitan dengan masalah thaharah. Nah, ini adalah kitab secara istilah. Wa thaharatu lughatan, dan adapun thaharah lughatan secara bahasa maknanya adalah an-nadhafatu, bersih. Jadi thaharah secara bahasa itu maknanya adalah an-nadhafatu, bersih, wal khulus, dan murni, bersih dan murni, minal adnas, dari beberapa kotoran. Itu thaharah secara bahasa. Wa syar'an, dan adapun thaharah secara syariat itu adalah raf'u hadatsin, mengangkat hadas, au izalatu najisin, atau menghilangkan najis. Jadi thaharah secara syariat itu adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi karena hadas itu adalah sesuatu yang tidak tampak, maka bahasa yang digunakan adalah raf'u hadatsin, yaitu mengangkat hadas menggunakan rafa'ah. Sedangkan karena najis secara umum itu adalah sesuatu yang tampak, maka bahasanya itu menggunakan izalah, izalatu najisin, menggunakan najis. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Auma fi ma'nahuma, atau apa-apa yang semakna dengan mengangkat hadas atau yang semakna dengan menghilangkan najis. Wa ala suratihima, dan ke atas gambar keduanya atau bentuk keduanya, bentuk mengangkat hadas dan bentuk menghilangkan najis. Seperti apa? Kata tayamumi, seperti tayamum. Jadi tayamum ini tidak bisa mengangkat hadas, sehingga dalam niatnya pun disebutkan nawaitu tayamuma listibahatis shalah,
aku niat tayamum untuk kebolehan melakukan sholat, bukan menghilangkan hadas. Tapi karena tayamum itu semakna dengan mengangkat hadas, maka tayamum ini juga masuk dalam makna toharoh secara syariat. Wal aghsalil masnunati, dan seperti mandi-mandi yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan ini juga tidak bisa mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Tapi karena mandi-mandi yang disunahkan ini semakna dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis, maka ini juga masuk dalam toharoh secara syariat. Wa tajdidil wudu, dan seperti memperbaharui wudu, ini juga sama. Wal ghuslati tsaniyati wa tsalitsati, dan seperti basuhan yang kedua dan yang ketiga daripada wudu. Fahiyya, maka ini semua itu syamilatun, mencakup atau masuk li anwa'it taharat, masuk kepada macam-macam bersuci. Kemudian kata beliau, wa bada'tu bil ma'i, dan aku memulai bil ma'i dengan pembahasan air, li'annahu al-aslu fi alatiha, karena sesungguhnya air itu adalah asal atau pokok di dalam alat-alat bersuci. Jadi karena air itu adalah asal atau pokok daripada alat-alat bersuci, maka musannif memulai dengan pembahasan air. Fakultu, maka aku katakan, innama yutahhiru min ma'iin ma'un mutlakun. Innama, hanya saja, yutahhiru, yang bisa mensucikan, min ma'iin, dari benda yang cair, yang bisa mensucikan dari benda yang cair adalah ma'un mutlakun, air mutlak. Jadi benda cair yang bisa digunakan untuk mensucikan itu adalah air mutlak. Wa huwa, adapun air mutlak itu adalah ma yusamma ma'an bila qaydin. Air mutlak itu adalah sesuatu yang dinamai apa? Ma'an bila qaydin, air dengan tanpa ikatan. Jadi yang disebut dengan air mutlak itu adalah air yang bebas dari ikatan apapun. Karena makna mutlak ini adalah bebas. Mutlak ini maknanya adalah bebas. Bebas dari ikatan apapun. Wa in rasyaha min bukharil ma'il maghliyi. Wa in rasyaha, meskipun air tadi itu muncul atau merembes min bukharil ma'il maghliyi, dari uap air yang dididihkan. Jadi termasuk air mutlak juga adalah air yang berasal dari uap air yang dididihkan. Jadi ketika air itu dididihkan, kan itu ada uapnya. Nah, air dari uap tersebut itu termasuk juga air mutlak. Kama sahhahahu Nawawiyu fi majmu'ihi wa ghairihi. Sebagaimana yang telah disahihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya, wa ghairihi, dan selain kitab Majmu'nya. Au qayyidin, atau air qayyidin dengan ikatan. Jadi air mutlak itu adalah air dengan tanpa ikatan, au biqayyidin, atau air yang dengan ikatan. Limuwafaqatil waqi', karena mencocoki kenyataan. Seperti apa? Kama'il bahri, seperti air laut. Nah, air laut ini karena mencocoki kenyataannya, maka air laut ini juga termasuk air mutlak.
Bi khilafil khalli wa nahwihi, berbeda dengan cuka, wa nahwihi dan selain cuka, dan semisal dengan cuka. Wa ma la yudhkaru illa muqayyadan, dan air-air yang tidak disebutkan kecuali dengan diikat. Seperti apa? Kama ilwardi, seperti air mawar. Wa ma indafikin, dan seperti air yang memancar. Maksudnya adalah air maniyin, air mani. Nah, kedua contoh ini, air mani dan air mawar, karena penyebutannya itu selalu diikat, tidak bisa dipisah, maka kedua air ini bukan termasuk air mutlak. Fala yutahhiru syai'an, maka air-air ini tidak bisa mensucikan syai'an, sesuatu apapun. Liqaulihi ta'ala mumtannan bil ma'i. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah SWT, mumtannan bil ma'i, hal keadaan Allah menyebutkan karunia-Nya dengan air. Allah SWT berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan kami turunkan daripada langit ma'an tahuran, air yang mensucikan. Jadi air langit atau air hujan itu adalah ma'an tahuran, air suci dan mensucikan. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah SWT, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Jadi karena benda cair selain air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, jadi solusinya ketika seorang tidak mendapati air, maka hendaknya dia bertayamum. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.